Selamat malam teman-teman Bola Sport dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih. Apa konten ini? Ngopi. Ngopi. Ngobrol olahraga happy. Ya. Welcome back. Ya setelah lama kita nggak Ngopi. bikin ngopi lagi. Karena ini ada event Piala Asia U20 2023, jadi kita adain lagi nih. Seperti yang kita ketahui, baru aja Indonesia harus menelan kekalahan dari timnas Irak dengan skor berapa Mas Nugi? 2-0. Ya 2-0. Padahal timnas bermain dengan jumlah pemain yang lebih banyak sejak babak pertama setelah pemain Irak siapa? Pemain Irak ada yang di kartu Ya, merah. pemain Jadi Irak ada di yang di kartu merah. akhir babak Ya. pertama. Jadi Kalau Mas Bagas sendiri ngelihat pertandingan timnas di laga perdana ini gimana nih? ya tadi sebenarnya memang di babak pertama dulu ya kita kaget sebenarnya, saya terutama kaget ketika ada nama Brandon Seneman di bangku cadangan. Ternyata memang Zanadin Faris digantikan oleh Brandon Seneman ya karena cedera, dan itu artinya berarti timnas Indonesia nggak punya stok gelandang yang melimpah. Nah dari situ saja kita sudah kekurangan pemain lah, dan di babak pertama sebenarnya ada peluang kan tadi dari Hoki Caraka pertama dan juga Ronaldo Kuateh yang tadi shot on target tapi masih tidak Berhasil ditepis ya? berhasil ditepis. Terus ada kartu merah di akhir babak pertama Irak, tapi di babak kedua Indonesia tidak bisa memanfaatkan keunggulan pemain dan malah kebobolan. Ini jadi PR menurut saya, PR-nya adalah minimnya kreativitas di gelandang tengah ya, di lini tengah, dan juga masalah finishing yang belum diperbaiki. Lagi-lagi finishing ya, Mas? Iya. Turnamen ini finishing kembali jadi sorotan ya di lini depan. Di turnamen ini cuma ngegolin 4. Iya. Ya 4 doang, itu pun satu negara. 5 gol sama lawan Selandia Baru. Oh ya 5 gol. Iya. Jadi lini depan masih jadi sorotan ya. Masih jadi sorotan. Apalagi ini belum cetak gol sama sekali. Mungkin ada teman-teman lain nggak yang punya pembahasan ulasan sendiri-sendiri mungkin di Sama tadi Mas. pertama di Kesel lihat lini depannya sih. Lini depan. Padahal pas konferensi pers yang jelang laga kan Sintayong ngomong kalau misalnya udah ada peningkatan nih, tapi pas di lapangan ya gitu-gitu juga. Ya terlepas dari emang kiper Iraknya emang bagus sih, tapi ya itulah lini depannya timnas Indonesia. mungkin ada tambahan nggak? Kalau menurut saya dari gol yang tercipta sebenarnya skemanya kurang lebih serangan balik ya. Jadi Iya. memang transisi dari menyerang ke bertahan itu agak kurang dari timnas kali ini. Gak tahu apa karena kurang TC-nya. Sebenarnya kalau TC udah lama ya. Iya. 1 bulan TC, tapi kayaknya masih transisinya masih kurang. Terus ya cara intercept, cara clearance itu juga gak bagus dari tadi. Interceptnya bahkan harusnya dapat 2 penalti loh kalau saya lihat si Irak. Beruntung mereka cuma dapat 1. Dan itu pun sebenarnya kontroversi juga lah penalti ya, karena kan terkesan gimana ya, pelanggarannya nggak begitu Soft ya? Soft lah, itu Terlalu nggak soft. harus ya. Itu penalti beruntung melenceng, tapi tetap kemasukan di gol terakhir tadi. Sebelum gol terakhir di menit 96 ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu kan juga ada peluang one on one kan tadi si itu siapa, Majid siapa namanya, itu beruntung juga masih melenceng syutingnya. Jadi kan skema serangan balik tim lawan cukup bagus, jadi kayak kewalahan gitu loh ini pertahannya. Jadi di tengah nggak ada yang bisa stop yang jadi gelandang bertahan. Mungkin nggak ada Zanadin Faris yang bisa melakukan. Biasanya kan dia muter-muter nih kayak manuver sana sini, itu jadi kayak kurang. Si Aran Fikri juga tadi perannya malah sempat dia kasih passing ke Salah passing. ya salah passing udah gini loh. Aran Fikri Dia ya. passingnya kalau salah tapi melenceng ke arah lain nggak masalah, tapi pas ke pemain lawan berarti Iya. kayak ini Ya itu tadi. Iya. Sama kayak saya, jadi lini tengah yang sangat bermasalah menurut saya karena tidak ada kreativitas, kehilangan Zanadin dan Marcelino mungkin ya. Selain transisi juga disoroti tadi kalau dari saya mau mengarahkan kemana bola ini tuh kayak bingung. Ya. Ini jadi kayak muter-muter di belakang sama di tengah, jadi kayak dari arah bolanya ke depan itu masih kurang. Meskipun ada beberapa kali percobaan finishing masih mentah,
Tapi dari arah bola, tadi dari penguasaan bola lebih banyak di area pertahanan dan di pertengahan dengan 60% di situ. Dan sisanya cuma di depan itu ya cuma sekali 2 kali toh shooting yang masih gagal. Mantap. Itu dari saya. Kalau dari Reno sama Lukman ada nggak? Sama ini sih, Mas. Kalau saya kayak di lini tengahnya itu kayak kurang kompak gitu. Jadi antar pemain itu sangat terlalu jauh. Iya. Kalau kurang lebihnya sama kayak yang lain. Terima kasih. Kedua ke Irak kan di Piala Asia ini semangatnya double Mas. Soalnya dia masih memperebutkan Piala Dunia, tiket Iya, Piala Dunia. tiket Piala Dunia. Yang kedua mereka juga beberapa Ya. kali uji coba lawan Arab kalau nggak salah 3 atau 4 kali mereka. Jadi emang musuhnya benar-benar siap hari ini. Walaupun banyak nggak bisa main sih. Itu sih. Tapi kalau secara permainan menurutku ini ya berimbang ya. Dan juga Indonesia sebenarnya kan punya peluang juga, kita punya beberapa peluang dan membahayakan gawang lawan. Jadi ya persiapan ya sebenarnya ya yang jadi pembeda mungkin ya, karena kita turnamen mini di Indonesia mungkin Irak lawannya lebih bagus-bagus juga ketimbang lawan kita di turnamen mini gitu. Jelas kayak konsentrasinya kayak buyar gitu loh tadi pas Iya. kita lihat kayak ini passing kemana nggak jelas, shooting juga bisa diblok, malah ada beberapa kali aksi kayak solo run sendiri. Iya. Kalau kata siapa Hoki Caraga ya, dia bilang kalau kita kehilangan pemain mental baja gitu. Jadi Marcelino. Sosok Marcelino sebenarnya menurut Oke. Hadi gimana? Apakah ngaruh banget? Langsung ditembak. Gak ada Marcelino. Ya, kalau menurutku ya kehadiran Marcelino emang jelas berpengaruh lah di besar. timnas U20. Iya. Secara di timnas U20 tuh cuma Marcelino kan yang istilahnya kayak Pedri-nya Indonesia lah. Dia dipanggil ke timnas U23, dipanggil ke senior, terus di U19 atau U20 juga masih dipakai. Klub. Ya, jadi itu membuktikan bahwasannya memang dia tuh kayak nyawanya Indonesia lah gitu sih. Nah, tadi pas pertandingan masih berlangsung, Nico bilang, nah Indonesia tuh mirip Barca tanpa Messi. Nah, kehilangan Marcelino itulah yang bikin Indonesia mirip Barca tanpa Messi. Ya. Bener bukan? Ya benar. Nah. Percaya seperti itu. Alasannya? Tapi, terlepas dari Alasan apa ya? Oh, alasan. Alasannya Ya, kenapa? tidak ada kreativitas seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Tapi terlepas dari kekalahan 2-0 Indonesia Irak, kita perlu kasih kredit lah buat kiper timnas Ya, Indonesia. Dava. Ya kita bisa aja kalah 2-0 kalah Lebih lebih dari dari 2-0 2-0. ya. Kalau kiper kita enggak ya kemarin ya tadi main oke lah. Bagus. Nepis penalti juga. Enggak nepis ya, enggak, lenceng enggak. dikit. Tapi ya udah tebakannya benar. tebakannya benar. Bukannya benar, terus juga save-nya juga Krusial. ada banyak tadi ya. Dan ini juga nama baru ya termasuknya ya, karena sebenarnya sebelumnya kan kiper utamanya Cahya Supriyadi. Dan mungkin keputusan pelatih menurunkan Dava Fasya juga dari 3 laga turnamen sebelumnya. Tadi yang disoroti lagi ini pergantian pemain yang tidak berjalan. Oh, iya, Baik, iya. kita tadi di babak kedua beberapa penyerang bahkan dimasukkan ya, Robani Tasnim, terus Hugo Samir, Ginanjar Wahyu, tapi tidak menghasilkan gol yang diinginkan. Itu gimana nih menurut kalian nih? Apa yang seharusnya diperbaiki mungkin di laga ke depan, kan masih ada lawan Suriah. Ya, yang pasti lini serang dan finishing ya. Ya. Setuju. Apalagi di atas kertas ya Uzbekistan sama Suriah ya selevel atau lebih lah sama Irak. Jadi ya menghadapi lawan yang notabene lebih sulit ya harus bersiap lini depan sama ya semua lini lah intinya kalau masih mau lolos ke fase selanjutnya. Ada lagi? Tapi kan kita tahu pergantiannya tadi nggak berjalan ya. Apa yang harus dilakukan ketika strategi Sintayong nggak berjalan nih? Pemain pengganti pun pada akhirnya tidak berfungsi. Seperti apa nih mungkin? Reno atau Lukman, Nungki? Gimana? Kalau buntu, kalau pergantian pemain ini tidak berjalan,
ya ubah strategi sih menurut saya. Tadi itu bisa mainin kayak back 3 di belakang, jadi 2 sayap 2 flank itu lebih naik ke depan. Kalau Ya. tadi kan kayak backnya tetap 4, jadi bertahan cuma 2, itu masih kurang gitu loh. Jadi kalau ada 3 back yang 2 sayap bisa ikut jadi kayak winger 2 gitu di second line, terus nanti salah satu bisa ikut maju dari backnya, jadi kayak ada tusukan baru. Tapi kan tadi sebenarnya udah keunggul jumlah pemain, tapi kita menyerangnya juga masih tanggung gitu loh, masih belum berani Susah sih menggunakan- tadi ya. Memang bener, tanpa Zaladin, tanpa Marcelino kayak 1-2 di dekat kotak penalti itu susah. Kalau Iya. beberapa kita lihat golnya pas kualifikasi kan juga mereka 1-2 terus menit terupas ke depan langsung finishing kayak gitu kan. Jarang gol dari luar kotak penalti itu dengan jarak jauh. Iya. Jadi mungkin butuh striker yang bisa bener-bener kayak di drill latihan syuting jarak jauh gitu loh buat percobaan. Kayak kalau di U16 itu kita lihat si Arhan Kakak dia bagus itu. Gitu, atau Kaviator juga bagus. Oke. Surya. Setelah ini timnas U20 akan menghadapi siapa ya? Surya. Ya. Yang rokok itu bukan? Bukan, Oh, bukan. bukan beda. Beda ya. Menurut saya sih ini baru main ya Uzbekistan lawan Suriah. Ya. Kalau setelah permainan baru 5 menit tadi dilihat cukup berimbang, tapi kayaknya Uzbekistan bisa menang lah. Ya, karena tuan mereka rumah. juga punya keinginan untuk lolos ke Piala Dunia kan. Iya. Semuanya. Nah, dan melawan Suriah nanti gimana menurut Mas Lukman? Yang agak disoroti kemarin kan Surya kena gempa kan. Ya. Terus waktu TC terakhir itu 14 orang. 14 orang pemain yang hadir. Habis itu mereka waktu pelatihnya bilang kita datang ke Surya ke Uzbekistan untuk membuat warga Suriah bangga. Nah itu motivasi kayak gitu yang harus kita waspadai sih. Menurutku ya yang bahaya. Kalau Reno gimana Reno? Lawan Lihat Surya? lawan Surya, kekuatan Indonesia mungkin bisa dibahas. Ya kalau finishingnya diperbaiki seperti setiap penyerangnya bisa menembakkan lebih baik ya mungkin peluangnya lebih besar untuk menang. Tapi masih ada peluang lah ya lawan Surya. Kita Masih doakan bisa. yang terbaik bisa menang lawan Surya di dua laga nih. Walaupun menurut saya agak berat ya karena Surya dan Uzbekistan levelnya lebih tinggi daripada Irak. Irak ini sebenarnya harapan poin sebenarnya buat kita, tapi ya pada akhirnya gagal. Udah cuaca dingin ya mungkin berpengaruh banget. Kan tadi pemain langsung pakai jaket kalau nggak ada waktu diganti kan mungkin itu loh berpengaruh. Ya tapi nggak jadi alasan lah kayak Harusnya. gitu-gitu ya. Kan kita udah Ya, Sintayong kan juga bilang itu bukan jadi alasan. iya udah adaptasi beberapa hari 2-3 hari harusnya lumayan bisa. Oke, apalagi nih yang mau dibahas? Efek Brandon kira-kira gimana? Iya, efek Brandon nih Mungkin Surya main ya besok ya harusnya. bisa jadi karena kita kekurangan gelandang kan, dan di PSIS Brandon Senoman ini bisa jadi gelandang bertahan. Ya. Apakah akan dicoba menjadi gelandang bertahan? Apakah kita kan kebanyakan back nih, pemainnya lebih banyak bertahan. Apakah akan melakukan pendekatan bertahan juga melawan Surya atau gimana nih menurut kalian? Sugi. Gimana Mas Nugi? Menurut Anda? Oke. Harusnya sih berani menyerang karena kan kita Butuh poin ya? poin. Butuh poin, Ya, ya, betul. Kalau Brandon datang bisa dimainkan ya udah kasih dia back tengah, Kakang jadi back sayap kanan, itu lebih efektif Iya. menurut saya. Karena di Persib Kakang posisinya back kanan sering bisa overlap, bantu Iya. serangan, bisa kasih umpan-umpan baku kayak ini tadi kayak umpan dari sisi kanan masih kurang ya. Sama buat duel udara Brandon. Ya. Kan posturnya tinggi. Iya. Harusnya sih bisa kunci di situ. Jadi back tengah ya. Tapi gelandangnya siapa nih pilihannya berarti? Ya Ahmad Maulana Syarif lagi. Maulana. Ya kan? Arhan Fikri Iya. sama Reza mungkin ya, atau Ya, siapa? Gak ada pilihan gelandang kan dikit, cuma 2 lah yang murni kan, hitungannya Ahmad Maulana dan Arhan Fikri. Nah tadi Reza Aditya lumayan memberikan efek sih di babak kedua terutama. Ada tambahan? Mas Hadi mungkin? Nggak ada tambahan lagi. Mau nambah apa emang? Tapi masih yakin ya lolos ya? Lolos. Ya.
Ya lolos grup. Lolos grup. Kan sebenarnya nothing tulus kan Indonesia. Iya sih. Nggak ada Bener. target. Tapi bukannya nggak cinta Indonesia, tapi kayak kesempatannya kecil lah menurutku. Kalau Ya, dari paling Mas Rino? paling nggak ya lawan Suriah nanti mentok-mentok imbang lah mungkin ya. Oh ya. Ya sama sih, imbang. Oh ya. Kalau dari Mas Bagas, lawan Lawan Suriah harusnya kita memburu kemenangan tetap. Cuma memang kalau dari lihat track recordnya Sintayong yang sangat pragmatis ya menurut saya dan tidak mau terlalu menyerang, jadi mungkin agak bertahan mungkin lawan Suriah dan memanfaatkan serangan balik. Makanya tambahan Brandon ini sebenarnya baik-baik juga, cuma ya itu kita harus memanfaatkan 1 atau 2 peluang untuk bisa mencuri gol dan mengunci kemenangan. Kalau dari Mas Lukman, lawan Suriah ini? Menang ya mungkin ya. Iya. Cuma menang habis itu bertahan sih. Karena mengamankan 3 poin kan penting banget kayak di leg kedua besok ya. Habis itu lawan Uzbekistan, soalnya kan tuan rumah. Ya. Oke, sulit ya. Dari Mas Nunggi? Imbang lah. Imbang. Berarti Berarti satu paling Kenapa kok imbang? susah aja. Susah. Gak jalan organisasi permainannya. Susah. jadi ya, masih banyak PR ya? Ya Mas. Masih banyak PR Nah, sampai Mas Piala Niko Dunia. gimana nih Mas Niko? Ya saya imbang aja. Ikut imbang aja. Tapi ya saya berharap ya menang. Ya menang. 3 poin. Banyak perubahan lah yang lebih baik dari pertandingan hari ini. Yang pasti tetap lah Sintayong bukan pelatih yang ecek-ecek, jadi pasti evaluasi dari dia mesti banyak dan diharapkan bisa membenahi performa main Garuda Nusantara. Apa ini? Apa ini? Opini mu bagus. Diplomatis banget tadi. Kopinya udah habis nih. Ini ada tambahan Cukup, untuk ngopi kali ini? Cukup ya. Cukup. Ya, dengan penutup ya Bu. Saya aja. Jangan lupa Jangan lupa saksikan Indonesia versus Suriah. Suriah. Kapan itu? Tanggal 4 apa ya? Tanggal 4 Maret 2023 Hari Sabtu. hari Sabtu. Jam 7 malam ya di RCTI Plus lagi. Ya. Semoga kita menang dan membuka kans untuk lolos ke perempat final. Siap. Jangan lupa like, Komen. and subscribe Bola Sport, YouTube bolasport.com. Dan untuk berita-berita terkini soal timnas Liga 1 dan cabang olahraga lainnya hanya di situs Bola Sport, Superball dan Juara. Wih. Dadah. Dadah. Wih, mantap nih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.